Jadi apa sih produk artisanal itu? Sebenarnya tidak ada standar dan definisi khusus untuk istilah artisan. Secara tradisional, istilah artisan merujuk pada dua hal. Pertama, proses pembuatan. Kedua, bahan baku yang digunakan. Kamus Merriam-Webster mengartikan artisan sebagai seorang yang memproduksi sesuatu dalam jumlah terbatas menggunakan metode tradisional. Kalau melihat definisi tadi, kayaknya kita perlu berkunjung ke dapurnya Celine dan Aileen di daerah Cempaka Putih, Jakarta Timur. Keduanya membuat cake artisanal dengan dekorasi indah. Katanya daun-daun dekorasi ini bisa dimakan loh. Masa sih? Ini daun beneran atau daun buat-buatan? Jadi ini namanya sugar flower. Sugar flower ya? Ya, kita bahannya ada khusus, namanya gum paste dari gum paste ya. Dia berbeda dari fondant. Kalau misalnya fondant kan kita biasa udah lumayan paham gitu ya di luar sana. Nah kalau ini kita emang specialized bikin sendiri untuk bisa lebih tipis gitu bahannya. Jadi gini, kalau gum paste itu tuh bahan dasarnya seperti ini. Tapi mirip sama ini juga, ada nggak dikit lagi pengen? Itu dong, lihat dong. Boleh. Oke. Nih. Mirip ya sama ini ya sebenarnya, cuman bahan dasarnya mirip, beda. Bahan dasarnya emang beda. Oh. Celine, saya diajarin ini. Nah, ini kita geser dulu biar kelihatan. Oke, boleh. Kita bikin daun ya sekarang. Daun ini. Oke, ini kan dasarnya putih ya, Mas Beno. Kita campur sama hijau dulu. Putih sama hitam, oke. Ya, terus? Nih. Oh, campur ini. Nah, sekarang kita bisa ambil. Oke. Boleh semuanya. Nah, kita pakai yang ini, Mas. Ini kita balik dulu, nih ya, seperti ini. Ini ya, oke. Siap. Nah, kita bentuk bulat dulu aja. Ini agak pipih kayak seperti ini. Ya, kita taruh di sini. Nah, ini kita tempelin dulu. Seperti ini. Sip. Kita gulung rolling dari tengah ke atas. Oke. Nah, Celine ini bener nih. Udah jadi ya? Wih. Nah, jago juga nih. Ya, akhirnya berhasil. Terus gimana? Ini boleh diangkat. Angkat. Diangkat kayak ini, dibalik aja. Nah, udah ada tandanya gini ya? Nah, ini kelihatan nih tulangannya. Tulangan. Jadi kalau daun kan pasti ada tulangan terus ada gini-gini, ya kan? Ya. Setelah dipipihkan, adonan gum paste dicetak berbentuk daun. Agar lebih realistis, pipihkan tepian daun menggunakan ball tool. Selanjutnya, masukkan kawat sebagai penopang. Ini butuh latihan, karena kawat ini bisa menusuk keluar sehingga merusak adonan. Kemudian dicetak kembali dengan veneer untuk membentuk urat-urat daun. Wah, benar-benar seperti asli food lover. Selanjutnya, pewarnaan atau istilahnya dusting. Daun diwarnai dengan bubuk warna aman konsumsi, berwarna hijau. Butuh keahlian dan pengalaman untuk membuat gradasi warna persis seperti warna daun aslinya. Tapi saya penasaran gini loh, Celine. Ya. Yang mesen ini, mereka yakin makan ini gitu? Mereka tahu nggak bisa dimakan gitu? Mereka tahu bisa dimakan, cuman kebanyakan kayak mau makan sayang kayak. Iya, udah beli. Dipajang dulu gitu. Sayang, udah beli sayang mau dimakan. Karena bagus dan capek juga buatnya kan? Benar. Tidak hanya daun, gum paste juga bisa berbentuk menjadi kelopak bunga dan buah beri. Setelah belajar sugar flower, saya beralih ke tahap menyusun cake bersama Aileen, seorang baker lulusan Eat Sunrise Global Chef Academy. Oke, benar bersama Aileen, ini merupakan partnernya Celine ya? Partnernya. Oke, kita mulai aja langsung. Ini pertama. Jadi pertama kita di sini, ini flavor yang paling favorit banget. Ini dark chocolate espresso flavor. Oke. Ini kita ada coklat fillingnya cream mousse-nya. Oke, cream mousse. Nah, kalau ini kita pakai espresso buttercream. Sedap banget ya. Sekarang masuk ke tahap menyusun cake. Antar lapisan cake diisi dengan krim coklat cream mousse dan espresso buttercream menggunakan piping bag. Nah, kalau udah sampai pada tahapan ini, apalagi nih, Aileen? Kita akan masuk ke ganache, Mas. Nah, apa nyebutnya ganache? Ganache. Ganache itu tuh campuran dari whipping cream sama coklat. Oke.
Terus kita lanjut ke proses scraper. Scrapernya taruhnya 45 derajat dari sudut kuenya. Oke. Setelah tahap ganache, cake harus ditaruh dalam pendingin selama sekitar 10 menit untuk membuat ganache lebih set. Nah, sebelum kita cover, fondant itu harus kita ulenin dulu, Mas. Yang tepung ya? Jadi kayak adonan roti gitu. Oke. Ini udah aku warnai nih, Oke. pakai warna peach. Jadi kita ulenin dulu sampai dia udah lebih lembut. Habis itu kita tinggal ngerol. Fondant umumnya terbuat dari gelatin, air, sirup glukosa, gliserin, butter atau mentega putih, ekstrak vanila, dan gula halus. Fondant icing baru populer digunakan pada cake di abad ke-20. Nah, ini sekarang Mas bisa coba. Oh, ya dong. Giling fondant hingga ketebalan 3 mm. Pastikan permukaan benar-benar rata menggunakan scraper, kemudian lapisi permukaan cake dengan fondant. Desain cake kreasi Sweet Soul sangat tergantung permintaan konsumen. Inspirasi desain cake-nya bisa dari desain arsitektur dan pakaian. Benu nggak sabar pengen cobain cake-nya. Ayo, Mas Benu, cobain. Saya dulu ya. Waduh, ini agak repot nih. Ayo, silakan. Oke. Enak banget ini. Perfect, ini mantap banget. Jadi effortnya terbayar dengan rasanya, emang juara banget. Mumtaz. Nah, kita udah cobain ini tadi ya. Udah cobain cake-nya, juara banget. Kita cobain daunnya. Serius nih, boleh dimakan daun? Serius, Oke. Boleh. Potekannya satu ya. Jangan makan kawatnya. Oh iya nih, ini. Oh ya, oke, kita cabut aja ya. Iya. Ya Tuhan, baru kali ini saya makan daun. Daun bunga lagi. Oh, tapi kalau si gampes ini nggak begitu manis ya? Iya, dia nggak semanis fondant. Daun yang enak.